Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai ke seri yang ke-13, yaitu terkait dengan sistem distribusi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura, ya apa saja harta rampasan, ya dalam ini adalah fai, ya fai yaitu harta rampasan yang diperoleh tanpa adanya peperangan. Maka apa saja harta fai rampasan perang itu yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari sebuah atau penduduk qura, negeri, wilayah ya tertentu, maka itu sejatinya adalah falillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, walir rasuli, bagi rasul, walidil qurba, dan juga kerabat Rasul, ya, kemudian wal yatama, para anak yatim, kemudian wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, ibnu sabil, ya. Jadi fai ini ya diberikan kepada Allah, kepada Rasul, kemudian ahlul bait, kemudian juga yatim, kemudian juga miskin, fakir miskin, dan juga ibnu sabil, ya. Nah, perlu dipahami dulu bahwa di sini untuk Allah maksudnya adalah juga untuk apa? Ya, kepentingan dari Islam itu sendiri. Jadi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kepentingan syariat Islam. Nah, bagi Rasul tentu saja diberikan kepada Rasul dalam konteks sekarang juga adalah untuk bagaimana menghidupkan lagi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidil kurba, dan kerabat Rasul ini adalah ahlul bait, terutama mereka yang memang sejak awal membela dari Islam itu sendiri, ya. Kemudian baru diberikan kepada anak yatim, kemudian fakir miskin, kemudian juga ibnu sabil. Nah, salah satu tujuan dari hal ini, ya, distribusi fai ini adalah ya kaila yakuna dulatam bainal agniya minkum, ya agar harta itu tidak hanya beredar pada kalangan atau pada golongan orang kaya saja. Ya, artinya apa? Harta itu bisa untuk tadi ibnu sabil, kemudian juga orang-orang yang miskin, ya, kemudian juga untuk anak yatim, ya, ahlul bait, ya, dan juga untuk secara umum kepentingan dari Islam dan juga umat Islam, ya. Maknanya ini jelas sekali, ya, bagaimana distribusi dalam Islam itu tidak menjadikan harta itu ada hanya pada orang kaya saja. Ya, jelas sekali kan, ya. Oke, kemudian berikutnya juga lanjutan dari ayatnya ini adalah apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, ya. Apa saja yang datang dari Rasul dalam bentuk sunnah, ya, maka ambil, laksanakan, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan yang dilarang oleh beliau maka jauhilah, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras, ya, maha hukumannya itu sangat pedih, ya, syadid, ya, keras, ya, siksanya itu, ya. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya siksa ini bagi orang-orang yang tidak melakukan distribusi kekayaan, distribusi harta dengan baik di dalam Islam, ya. Kemudian terkait dengan distribusi kekayaan ini, ya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup masyhur, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahtakiru illa khatiun, ya, tidaklah atau tidak boleh menimbun barang, jika tidak maka ia termasuk orang yang berdosa. Sebenarnya terjemah la yahtakiru,
tidaklah orang itu melakukan ihtikar, menimbun ya, kecuali illa khatiun, kecuali orang yang bersalah, kecuali orang yang berdosa. Maknanya adalah ya orang-orang yang melakukan ihtikar, penimbunan, yang menimbun, menyimpan ya barang-barang kebutuhan masyarakat sehingga harga itu menjadi naik atau masyarakat kesulitan mendapatkannya, maka orang tersebut bersalah atau berdosa di dalam Islam ya. Nah, merujuk kepada ayat dan juga hadis terkait dengan terkait dengan bagaimana distribusi dalam Islam, maka kita bisa ambil kesimpulan ya dan juga faedah dari ayat dan hadis ini. Yang pertama, syariat Islam terkait dengan fai, yaitu harta rampasan yang diperoleh tanpa adanya perang, adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi rasulnya, bagi kerabat rasul, kemudian bagi anak yatim, kemudian juga bagi siapa? Yaitu bagi kaum miskin dan juga bagi ibnu sabil ya, yaitu orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan perbekalan. Ya, yang kedua, sistem distribusi dalam Islam yaitu harta agar tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja atau oleh para pemilik modal atau yang disebut dengan kapitalisme ya. Jadi surat Al-Hasr ayat ke-7 ini menentang adanya kapitalisme di mana kekayaan atau harta hanya ada pada segelintir atau sedikit orang kaya saja ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, perintah mengikuti Rasulullah SAW dalam segala sesuatu dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh beliau ya dalam hadis-hadisnya tentu saja ya. Kemudian yang keempat, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya bagi orang yang menyelisihi syariatnya. Ya, di sini berarti ada khauf ya, takut dengan azab, dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, karena ya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab ya, maha keras ya siksaannya. Ya, yang kelima, Islam mengharamkan hal-hal yang mendatangkan kemudorotan bagi masyarakat ya, termasuk juga mengganggu dalam distribusi kekayaan ya. Misalnya tadi adanya ihtikar ya, artinya menimbun, karena penimbunan itu akan menjadikan distribusi itu tidak menjadi lancar, kemudian efeknya nanti ya harga-harga itu akan naik, kemudian juga masyarakat itu akan kesulitan mendapatkannya ya. Saat ini banyak sekali misalnya harga cabai naik ya, kemudian harga beras naik, harga telur naik gitu ya, kemudian harga-harga ya barang-barang itu naik. Nah, kalau naiknya itu tidak wajar karena adanya penimbunan, maka orang yang menimbun itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan ini kita memahami bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, ya'lu wala yu'la alai, sehingga membahas seluruh sendi kehidupan manusia termasuk dalam hal distribusi kekayaan, agar harta itu tidak hanya ada pada orang kaya saja tetapi merata gitu ya. Orang miskin juga mendapatkan haknya, orang fakir juga mendapatkan haknya, anak-anak yatim juga akan mendapatkan haknya ya. Sehingga termasuk juga distribusi itu sangat dianjurkan agar adil, dan larangan untuk melakukan penimbunan ya, ihtikar dan juga hal-hal lain yang akan mengganggu pada distribusi kekayaan sehingga masyarakat itu akan kesulitan untuk mendapatkannya atau harganya menjadi tinggi ya. Demikian keadilan dari Islam dalam distribusi ya. Masih di program Syahada, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.